Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel yang kita singkat dengan SPLDV menggunakan metode campuran. Oke, untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini terdiri beberapa cara. Yang pertama yaitu cara grafik, kedua substitusi, ketiga eliminasi, dan keempat adalah metode campuran. Untuk grafik ini kita sudah membahasnya minggu kemarin. Kemudian untuk substitusi dan eliminasi kita lewati dan kita langsung masuk ke campuran. Apabila kalian ingin mengetahui tentang substitusi atau eliminasi, silakan mencari sumber-sumber lain, bisa dari buku paket ataupun LKS. Oke, kita lanjutkan materi pembahasan selanjutnya. Penyelesaian SPLDV menggunakan metode campuran. Kita langsung masuk ke contoh 1 ya. Tentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan linear dua variabel berikut. Oke. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke, tanda ini mengerti kan? Tanda ini dimaksud apabila ada dua persamaan, ada persamaan 1 dan persamaan 2, dan keduanya ini memiliki solusi yang sama. Nah, ini disebut dengan sistem. Tanda ini merupakan tanda dari sistem. Oke, berarti keduanya memiliki penyelesaian yang sama, artinya nilai X dan nilai Y-nya sama. Oke, caranya bagaimana? Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Persamaan 1 adalah X tambah 2Y sama dengan 30. X tambah 3Y sama dengan 33. Nah, cara yang pertama, karena kita menggunakan metode campuran, jadi kita menggunakan cara eliminasi. Maka dari itu, cara eliminasi langsung saya lewati karena di campuran nanti saya juga akan menjelaskan secara tidak langsung tentang eliminasi maupun substitusi. Nah, yang pertama gunakan cara eliminasi. Jadi keduanya disusun ya, seperti ini. Kemudian eliminasi itu artinya apa? Eliminasi itu artinya adalah menghilangkan. Jadi cara menghilangkannya adalah kita lihat dari dua persamaan ini antara variabel X dan Y-nya yang memiliki koefisien yang sama itu ada apa tidak? Nah, dari persamaan 1, koefisien X-nya kan 1. Kemudian koefisien Y-nya 2. Kemudian di persamaan 2, koefisien X-nya 1, koefisien Y-nya 3. Nah, yang sama adalah koefisien dari X. Jadi, persamaan 1 dan persamaan 2 itu koefisien X-nya sama-sama 1. Maka dari itu, yang bisa kita eliminasi terlebih dahulu adalah variabel X. Jadi kita hilangkan X. Nah, caranya bagaimana? Caranya agar persamaan 1 dan persamaan 2 itu bisa keduanya sama-sama hilang X-nya. Caranya adalah mengurangi. Jadi kan X apabila dikurangi X itu kan sama dengan 0. Nah, akhirnya hilang kan? Jadi, kedua persamaan ini kita kurangi. Tandanya kita kurangi. Oke, X, lihat cara bacanya, X dikurangi X sama dengan 0 kan, jadi kita tidak perlu menulisnya. Tapi apabila kalian takut lupa atau bagaimana, kalian boleh menuliskannya. Kemudian karena 0 saya tidak menulis. 2Y dikurangi 3Y berapa? Min Y. Kemudian 30 kurangi 33 adalah negatif 3. Jadi negatif Y sama dengan negatif 3. Kita lanjutkan. Maka dari itu Y sama dengan 3. Sama-sama dikali negatif 1. Ruas kiri dikali negatif 1, ruas kanan juga dikali negatif 1. Jangan lupa kita pakai tanda ekuivalen. Oke, lanjut ya. Setelah eliminasi, kita akan mendapatkan bahwa variabel Y itu nilainya adalah 3. Yang ditanya adalah X berapa dan Y berapa kan? Y sudah dapat, sekarang kita mencari X. Oke, kita lanjutkan. Cara yang kedua yaitu mencari nilai X-nya. Cara mencari nilai X-nya berarti kita menggunakan cara yang kedua yaitu substitusi. Jadi kan kita sudah dapat itu nilainya. Nah, kita masukkan ke salah satu
persamaannya. Boleh kalian memilih persamaan 1, boleh persamaan 2. Hasilnya sama, karena nilai X dan nilai Y di persamaan 1 dan 2 itu sama. Jadi kalian memilih apa saja itu sama saja, oke? Di sini saya akan memilih persamaan 1, yaitu X plus 2Y sama dengan 30. Kita tulis dulu persamaannya. Kemudian kita substitusikan nilai Y-nya. Y sama dengan 3. Jadi, X ditambah 2, Y-nya kan 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 30. Nah, untuk perkalian di SPLDV itu kita menggunakan titik. Jadi, titik di sini itu bukanlah koma ya, atau 2,3 kita bacanya, itu tidak, tapi 2 kali 3. Jadi, X ditambah 2 kali 3 sama dengan 30. Nah, itu ekuivalen dengan X 2 kali 3 kan 6 sama dengan 30. Kemudian berarti X sama dengan 30 dikurangi 6. Oke, saya rasa ini mengerti ya. Langkah dari baris ketiga ke baris keempat itu sama dengan dulu waktu bab aljabar. Jadi sama-sama dikurangi 6. Jadi ruas kiri dikurangi 6, ruas kanan juga dikurangi 6. Ruas kiri dikurangi 6 itu kan jadi X plus 0. Jadi kita langsung tulis X 30 dikurangi 6. Nah, 30 dikurangi 6 itu 24. Berarti nilai X-nya 24. Jangan lupa kita beri kesimpulan. Jadi nilai X sama dengan 24 dan nilai Y sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh 2. Tentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan linear dua variabel berikut. Nah, ada 2X min Y sama dengan 8, ada X plus Y sama dengan 4. Oke, cara yang pertama yaitu eliminasi terlebih dahulu. Kita tentukan dulu koefisien yang sama mana? Di persamaan 1 koefisien X-nya 2, di persamaan 2 1. Di persamaan 1 koefisien Y-nya negatif 1. Ini ya, negatif 1 dan persamaan 2 adalah 1. Maka dari itu bisa kita lihat secara ini ya. Maka dari itu bisa kita ketahui bahwa tidak ada koefisien yang sama, namun yang mirip adalah ini koefisien Y-nya. Jadi koefisien persamaan 1 negatif 1, persamaan 2 1. Tapi satunya negatif, satunya positif. Nah, ini tetap kita bisa melakukan eliminasi, tapi dengan operasi yang beda, yaitu kita menggunakan operasi tambah. Kalau di contoh 1 kita menggunakan operasi kurangan karena nilai koefisiennya sama persis, jadi sama-sama positif. Jadi kalau sama-sama positif atau negatif kita menggunakan kurang. Karena kalau dikurangi pasti 0. Tapi kalau ini satunya negatif, satunya positif, kalau kita kurangi kan nanti jadi negatif Y kurangi negatif Y, jadinya negatif 2Y kan. Kita berarti tidak mengeliminasi kalau begitu. Nah, kalau kita menggunakan operasi tambah, negatif Y ditambah Y kan sama dengan 0. Itu berarti kita melakukan eliminasi. Jadi kita menggunakan operasi tambah, 2X tambah X itu 3X. Ini kan sama dengan 0. Nah, 12 ditambah 3 itu adalah 15. Ini bukan nilai ya, ini tuh menandakan ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke, berarti 3X tambah 0 sama dengan 15. Berarti X, nah kan ini tadi 3X. Nah, 3X itu saya bagi 3, jadi ruas kiri bagi 3, ruas kanan bagi 3. Ruas kiri bagi 3 jadinya X, ruas kanan bagi 3 jadinya 15 per 3. Nilai 15 per 3 adalah 5. Selanjutnya yaitu langkah substitusi. Saya mau pakai persamaan yang kedua. Kenapa? Karena lebih mudah. Nah, jadi saya pakai X plus Y sama dengan 3. X-nya 5. Jadi saya masukkan 5. Kemudian tambah Y sama dengan 3. Itu berarti Y sama dengan 3 dikurangi 5. Nah, berarti Y sama dengan negatif 2. Oke, berarti kesimpulannya, jadi X sama dengan 5 dan Y sama dengan negatif 2. Oke, paham kan? Kita lanjut ke contoh 3. Di contoh 3, tentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan linear dua variabel berikut.
Jadi soalnya seperti ini. Nah, nih di sistem persamaan linearnya itu tidak ada satupun koefisien yang bernilai sama di persamaan 1 dan di persamaan 2. Koefisien X beda, koefisien Y beda. Nah, ini bagaimana cara mengeliminasinya, teman? Kita masih tetap bisa melakukan eliminasi. Caranya adalah kita tentukan dulu, kita mau mengeliminasi yang mana. Nah, di sini koefisien X kan 2 di persamaan 1, koefisien X di persamaan 2 itu 1. Nah, kalian boleh melakukan perkalian. Jadi kalian tentukan dulu, kalian mau menghilangkan yang mana? Mau menghilangkan koefisien mau menghilangkan variabel X atau variabel Y. Kalau saya sekarang ini ingin menghilangkan variabel X karena nilainya koefisiennya lebih kecil ini, 2 dan 1 kan. Jadi lebih mudah saja. Caranya adalah kita mencari KPK-nya. Nah, 2 dan 1 itu KPK-nya berapa? 2 kan? Jadi kita menjadikan yang 2X jadi 2X. Kalau begitu kita kalikan berapa dong? Kalikan 1 kan, berarti dia tidak berubah. Nah, yang 1 ini saya ingin menjadikannya menjadi 2X. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara mengalikan 2. Nah, kalau kita mengalihkan, berarti semuanya harus dikalikan. Variabel X, Y, dan konstantanya juga harus dikalikan. Jadi kita harus adil begitu. Nah, selanjutnya dikalikan 1 kan berarti tidak berubah kan. Jadi tetap 2X plus Y sama dengan 2. Yang ini, X kali 2 berarti nanti jadi 2X. 5Y kali 2 berarti 5 kali 2 kan 10. Jadi nanti jadi 10Y. Nah, 1 kali 2 berarti 2. Begini hasilnya. Jadi, X kali 2 jadi 2X. 5Y kali 2 jadi 10Y. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, penulisannya lurus ya. Nah, jika menjadi persamaan begini kan kita bisa mengeliminasi variabel X-nya kan. Caranya yaitu menggunakan operasi kurang. Nah, 2X kurangi 2X itu 0, Y dikurangi 10Y itu jadi negatif 9Y, 2 kurangi 2 itu 0, jadi Y sama dengan 0 dibagi negatif 9. Berapakah itu? Berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari nilai X-nya menggunakan metode substitusi. Nah, di sini saya menggunakan persamaan yang pertama, yaitu 2X plus Y sama dengan 2. Nilai Y-nya kita substitusikan 0. Nah, berarti tinggal 2X plus 0 sama dengan 2. Berarti 2X sama dengan 2. Berarti nilai X sama dengan 2 bagi 2. Berarti berapa nilai X-nya? Yaitu 1. Jadi X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu tentang mengerjakan soal cerita. Jadi apabila ada soal cerita, salah satu contohnya sebagai berikut. Jadi Fitria membeli 3 buku dan 2 pensil seharga 11.500. Prilly membeli 4 buku dan 3 pensil seharga 16.000. Jika Ika membeli 2 buku dan 1 pensil, jumlah uang yang harus dibayarkan adalah, berarti kita harus tahu ya, harga 1 buku itu berapa dan harga 1 pensil itu berapa. Oke, cara yang pertama yaitu dengan membuat pemodelannya. Jadi kita tentukan dulu pemodelannya. Nah, di sini saya menuliskan bahwa saya menggunakan variabel X, di mana X itu sama dengan harga 1 buku dan yaitu merupakan harga 1 pensil. Nah, persamaan yang pertama, kan Fitria membeli 3 buku, berarti 3 kali harga buku. Terus 2 pensil, berarti 2 dikali harga pensil sama dengan 11.500. Itu berarti kita membuatnya nanti 3 buku berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 11.500.
Nah, kita tulis begini. Nah, inilah jadi persamaan 1. Persamaan 2, Prilly membeli 4 buku, berarti 4X, dan 3 pensil, berarti ditambah 3Y, sama dengan 16.000. Oke, nah seperti berikut. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari, sama seperti contoh 1 sampai contoh 3 tadi. Jadi kita mengeliminasi terlebih dahulu. Apakah yang harus kita eliminasi? Nah, di sini angka yang paling kecil itu adalah itu adalah koefisien Y-nya kan? Di persamaan 1 koefisien Y-nya 2, di persamaan 2 koefisien Y-nya 3. Berarti kita tentukan dulu KPK 2 dan 3. KPK 2 dan 3 itu adalah 6. Nah, supaya 2 di variabel 2 di koefisien Y di persamaan 1 ini menjadi 6, 2 biar jadi 6 dikali berapa? Dikali 3. Nah, sedangkan 3 supaya jadi 6 itu berarti dikali berapa? Kali 2. Berarti kita tinggal mengalihkan nih, persamaan 1 dikalikan 3, berarti 3x kali 3 jadi 9x, 2y kali 3 jadi 6y, 11.500 dikali 3 jadi 34.500. Nah, selanjutnya yang ini. Persamaan 2 kali 2 berarti 4x dikali 2 berarti 8x, 3y kali 2 berarti 6y, 16.000 kali 2 berarti 32.000. Nah, di persamaan ini setelah kita mengalihkan, ternyata kita bisa mengeliminasi persamaan Y. Kita bisa mengeliminasi variabel Y. Nah, berarti kita kurang ya, tandanya pakai kurang. Berarti 9x dikurangi 8x berarti berapa? X. 6y kurangi 6y, 0. Berarti, nah, 34.500 kita kurangi 32.000 jadi 2.500. Berarti X sama dengan 2.500. Selanjutnya kita cari yang Y ya. Kita pakai persamaan yang pertama. Nah, kita masukkan X-nya. Jadi 3x itu jadi 3 kali 2.500 tambah 2y sama dengan 11.500. Berarti 3 kali 2.500 7.500 tambah 2y sama dengan 11.500. Jadi 2y sama dengan 11.500 dikurangi 7.500, jadi 2y sama dengan 4.000. Itu artinya Y sama dengan 4.000 bagi 2, berarti Y sama dengan 2.000. Nah, itu berarti harga satu buku 2.500 dan harga satu pensil adalah 2.000. Nah, yang kita cari adalah berapa Ika harus membayar. Kalian modelkan dulu 2 buku dan 1 pensil. Itu berarti kan 2x plus Y. Nah, selanjutnya kalian substitusikan nilainya. 2 kali X, X-nya 2.500 plus Y-nya 2.000 di sini. Nah, itu berarti 2 kali 2.500 itu 5.000 tambah 2.000. Berarti yang harus dibayarkan Ika adalah 7.000. Jadi uang yang harus dibayar Ika adalah 7.000. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Apabila kalian memiliki pertanyaan yang tidak dimengerti, kalian boleh tanyakan di Google Classroom. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.